Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosalina Trisna Putri akan mempresentasikan mata kuliah pengembangan fisik motorik anak usia dini yang berjudul Tahap Pertumbuhan dan Perkembangan Masa Anak Usia Dini. Pengertian tahap pertumbuhan dan perkembangan masa anak usia dini. Anak usia dini merupakan generasi penerus bangsa yang perlu mendapatkan perhatian serius. Sejak lahir, anak memiliki berbagai potensi yang dikaruniakan Tuhan. Potensi tersebut perlu dirangsang dan difasilitasi agar dapat berkembang dengan optimal. Stimulasi terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua, guru maupun orang lain di sekitar lingkungan anak akan membekas kuat dan tahan lama. Kesalahan sedikit dalam memberikan stimulasi akan berdampak negatif jangka panjang yang sulit diperbaiki. Pada masa anak usia dini, anak mengalami pertumbuhan dan perkembangan fisik maupun mental yang sangat pesat. Sel-sel tubuh dan berkembang dengan cepat. Fase-fase perkembangan anak usia dini. Pertama, anak usia 0-2 tahun. Pada masa bayi, anak usia 0-2 tahun, anak mengalami perubahan yang pesat bila dibandingkan dengan yang akan dialami pada fase-fase berikutnya. Fase kedua, anak usia 2-3 tahun. Pada fase ini, anak sudah memiliki kemampuan untuk belajar dan berlari. Anak juga mulai senang memanjat, meloncat, menaiki sesuatu dan lain sebagainya. Tahap ketiga, anak usia 3-4 tahun. Pada fase ini, anak masih mengalami peningkatan dalam berperilaku motorik, sosial, berpikir, fantasi, maupun kemampuan mengatasi frustasi. Tahap keempat, anak usia 4-6 tahun. Ciri yang menonjol anak pada usia ini adalah anak mempunyai sifat berpetualang yang kuat. Anak dapat memperhatikan, membicarakan, atau bertanya tentang apa sempat ia lihat atau didengarnya. Yang selanjutnya, aspek perkembangan anak usia dini. 4 aspek perkembangan anak usia dini secara lebih dalam. Orang tua memberikan bimbingan sesuai dengan tahap perkembangan anak. Maka dari itu, kita kenali keempat aspek penting dalam perkembangan anak usia dini sebagai berikut. Yang pertama, aspek perkembangan fisik anak usia dini. Aspek perkembangan anak usia dini yang berfokus pada perkembangan fisik ini meliputi pertambahan berat badan, tinggi badan, perkembangan otak, serta keterampilan motorik kasar dan motorik halus. Yang kedua, aspek perkembangan kognitif anak usia dini. Teori perkembangan kognitif yang banyak digunakan saat ini adalah yang dikemukakan oleh Jean Piaget, seorang profesor psikologi dan Universitas Geneva, Swiss. Ia menyatakan bahwa anak-anak memiliki cara berpikir yang berbeda-beda dengan orang dewasa. Sebagai bagian dari aspek perkembangan anak usia dini, perkembangan kognitif anak dibagi ke dalam 4 tahap, yaitu yang pertama, tahap sensori motorik 0-24 bulan. Yang kedua, tahap praoperasional umur 2-7 tahun. Yang ketiga, tahap operasional konkret umur 7-11 tahun. Yang keempat, tahap operasional formal umur mulai 11 tahun. Yang ketiga, aspek perkembangan bahasa anak usia dini. Periode kritis dalam perkembangan kemampuan bahasa terjadi sejak bayi baru lahir sampai dengan usia 5 tahun. Kemampuan berbahasa anak tumbuh dan berkembang pesat selama masa prasekolah. Yang keempat, aspek perkembangan sosial emosional anak usia dini. Aspek perkembangan anak usia dini ini sesungguhnya telah dimulai sejak bayi dilahirkan.
Dari segi emosional misalnya, dapat dilihat dari berbagai contoh sikap bayi, misalnya tersenyum atau menghentak-hentakkan kaki saat ia senang, atau menangis untuk mengekspresikan rasa tidak senang atau tidak puasnya. Orang tua juga perlu memahami bahwa anak usia dini memiliki karakteristik yang khas, antara lain, yang pertama, rasa ingin tahu yang besar. Yang kedua, pribadi yang unik. Ketiga, suka berfantasi dan berimajinasi. Yang keempat, menunjukkan sikap ekosentris. Dan yang terakhir, memiliki rentang daya konsentrasi yang pendek. Selanjutnya, faktor penunjang perkembangan kognitif anak usia dini. Ada dua faktor utama yang dapat menunjang perkembangan kognitif anak usia dini, yaitu yang pertama, hereditas atau keturunan. Faktor ini turun menentukan perkembangan intelektual seorang anak. Dengan kata lain, seorang anak membawa kemungkinan memiliki kemampuan berpikir yang similar dengan orang tuanya. Apakah itu normal, di atas normal, atau di bawah normal? Namun, potensi tersebut tidak akan berkembang bila tidak ada lingkungan yang dapat memberinya kesempatan untuk berkembang. Yang kedua, faktor lingkungan. Banyak studi maupun penelitian yang mendukung faktor lingkungan mempengaruhi tingkat kognitif atau inteligensi seseorang. Faktor lingkungan yang paling berperan dalam menunjang perkembangan kognitif anak adalah keluarga dan sekolah. Keluarga, hubungan sehat antara orang tua dan anak, penuh perhatian dan kasih sayang dari orang tua, memfasilitasi perkembangan kognitif anak. Sebaliknya, hubungan yang tidak sehat bisa membuat anak mengalami kesulitan atau kelambatan dalam perkembangan kognitifnya. Yang selanjutnya, sekolah. Sekolah adalah lembaga formal yang diberi tanggung jawab untuk meningkatkan perkembangan anak, termasuk perkembangan berpikir anak. Karena itu, tenaga pengajar atau guru di sekolah memiliki peranan sangat penting dalam menunjang perkembangan kognitif anak. Sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.